Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Putra dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu salah satu beberapa tokoh yang berpengaruh yaitu dari politik agama. Oke, berikut ini Hamzah Al-Fansuri, sejarah pengaruh terhadap dalam agama, yakni 1261 hingga 1289. Fansuri dua bersaudara itu, Ali dan Hamzah, berasal dari Persia pada zaman kerajaan Islam Samudra Pasai diperintah Sultan Alauddin Malikus Salih. Pada masa pemerintah Sultan Alauddin Riayat Shah Saldi Mukamil memerintah kerajaan Aceh Darussalam 997 hingga 1011 Hijriah, 1589 sampai 1504 Masehi. Dua orang ulama turunan Syekh Al-Fansuri mendirikan dua buah pusat pendidikan Islam di pantai barat tanah Aceh, yaitu di daerah Singkal. Ali yang telah menjadi Syekh Al-Fansuri mendirikan daya lipat Kajang di Simpan Kanan, sementara adiknya Hamzah yang telah menjadi Syekh Hamzah Fansuri mendirikan daya Oboh di Simpang Kiri Rundang. Fansuri dua bersaudara itu, Ali dan Hamzah, berasal dari Persia pada zaman kerajaan Islam Samudra Pasai diperintah Sultan Alauddin Malikus Salih 659 hingga 688 Hijriah, 1260 hingga 1289 Masehi. Banyak ulama besar dari negeri Parsi yang datang ke sana, baik untuk mengajar pada pusat-pusat pendidikan Islam bernama Dayah maupun untuk menyumbangkan tenaga pada lembaga-lembaga pemerintahan. Salah seorang di antara ulama besar, yaitu nenek moyangnya Ali dan Hamzah, dipercayakan oleh kerajaan untuk memimpin pusat pendidikan yang bernama Dayah Blang Pria. Ulama besar tersebut terkenal dengan nama Syekh Al-Fansuri. Hatta keturunannya yang menjadi ulama memakai Fansuri di ujung namanya. Dalam tahun 1001 Hijriah atau 1592 Masehi, Syekh Ali Fansuri dikaruniai seorang putra dan diberi nama Abdurrauf, yang kemudian menjadi seorang ulama besar yang bergelar Syekh Abdurrauf Fansuri dan lebih terkenal dengan lakap Tengku Shifauqar. Abdurrauf Syungkuwala kemudian menjadi lawan terbesar dari filsafat ketuhanan Wahdatul Wujud yang dianut pamannya Syekh Hamzah Fansuri dan khalifah yang terkenal. Pengetahuan yang luas yang ditimbangnya di Dayah Biang Pria Samudra Pasai, India, Persia, dan Arabia telah mengangkat beliau ke tempat kedudukan yang tinggi penguasaannya. Akan bahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Persia telah membantu beliau untuk memahami dan menghayati tasawuf, tarikat, dan filsafat Ibnu Arabi, Al-Khalaj, Al-Bistami, Al-Maghribi, Syah Nikamatullah, Galmi, Abdullah Jili, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani, dan lainnya. Nah, karya-karya Hamzah Al-Fansuri yang pertama, Asharul Arifin fi Bayani Ilmi Suluk wa Tauhid, yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tarokat. Dalam kitab ini tersimpan ajaran-ajaran beliau. Nah, yang kedua yaitu Syarabul Asyikin, yang membicarakan masalah-masalah tarikat, syariat, hakikat, dan makrifat. Nah, yang ketiga yaitu Al-Muntahi, yang membicarakan masalah-masalah tasawuf. Yang keempat yaitu Rubah Hamzah Fansuri, syair syufi yang penuh butir-butir filsafat. Yang kelima yaitu syair burung unggas, juga sajak sufi yang dalam maksudnya. Menurut Hamzah Fansuri, bahwa manusia yang telah menjadi insan kamil tidak ada lagi pembatas antara dia dan makhluknya, karena insan kamil telah merencanakan dirinya ke dalam diri kekasih yang dirindukannya, bisa sempurna wasil. Inilah jalan orang kamil. Nah, sifat keteladanan. Dalam sajak-sajaknya sendiri, Hamzah Fansuri malah mengecam para sufi palsu atau mengikuti pengikutnya yang telah menyalahkan ajaran tasawuf yang sebenarnya. Tasawuf yang diajarkan Hamzah Fansuri tidak menolak dunia atau aktivitas keduniaan. Dalam sajak ini, jelas ia tidak setuju dengan para sufi palsu yang suka bertapa atau menyingkirkan diri ke hutan menyiksa badan, tidak mau bergaul dengan masyarakatnya. Tuhan bisa dicari dalam diri kita sendiri dengan pemahaman dan perenungan yang dalam, dan percuma ia dicari di hutan yang gelap belantara. Hikmahnya, sebagai seorang sufi yang tak terlalu memandang tinggi dunia dan selalu berusaha menjauhkan diri dari penjajahan benda-benda,
Ia ternyata seorang yang populis. Ia menganjurkan murid-muridnya untuk lebih dekat dengan orang kecil dan selalu menjauhi atau melawan penguasa yang lalim.